Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Rama Putri, NIM 371909 dari MBS 3A. Yang mata kuliahnya perilaku organisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari yang ketiga, yaitu arah komunikasi. Dengan adanya arah komunikasi yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah atau yang disebut dengan downward communication adalah penyampaian informasi dari atas ke bawah sesuai dengan struktur di organisasi. Penggunaan komunikasi sangat efektif untuk penyampaian instruksi, pengarahan, pengontrolan kepada anak buah. Komunikasi dapat tertulis secara lisan maupun tulisan dengan konteks serta kontennya. Komunikasi ke bawah harus Anda perbanyaki, terutama pada Anda dapat bergabung. Yang kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas atau disebut dengan upward communication adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atas. Biasanya terjadi saat karyawan kita ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, laporan. Apa yang disampaikan oleh anak buah kita ini bisa sebuah informasi yang penting guna pengambilan kita sebagai atasan. Namun, kita tetap perlu mencapai dan memvalidasi kembali tentunya pencatatan data dan jadi bahan pembandingan. Arah komunikasi kemudian demikian harus tetap guna untuk perputaran informasi khususnya bagi Anda para peserta antara atasan yang tidak terjun langsung ke arah operasional. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal itu disebut dengan horizontal communication, yang artinya adalah komunikasi melibatkan antara individu dan kelompok pada level yang sama. Contoh arah komunikasi adalah diskusi antara staf akuntan, diskusi antar manajer, diskusi direktur dengan kolega. Konteks dari komunikasi bersifat koordinasi sehingga satu sama lain memberikan informasi. Yang keempat, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini disebut dengan diagonal communication, yang berarti komunikasi yang dilakukan antara individu atau kelompok yang pada bagian perbedaan dan tingkat yang berbeda pula. Komunikasi diagonal banyak terjadi antara organisasi berskala besar di mana ketergantungan antar departemen yang berbeda sangat besar. Kelebihan ini komunikasi mempercepat penyebaran informasi, namun ada kelemahan dari informasi ini karena penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan jalur rutin dan struktur yang sudah ada. Baiklah, saya akan lanjut pembahasan yang kedua, yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi banyak pengertiannya oleh beberapa ahli. Yang pertama, pengertian komunikasi organisasi menurut Patch Fowles, yang artinya salah satu ilmuwan yang merumuskan tentang definisi komunikasi organisasi. Mereka menyebutkan bahwa komunikasi organisasi ini merupakan sebuah pengorganisasian yang terjadi di dalam suatu organisasi. Bagaimana mereka terlibat dalam suatu melakukan transaksi dan memberi makna yang telah terjadi. Yang kedua, pengertian yang kedua, komunikasi organisasi itu menurut Arnold dan Bergman, yang mengungkapkan definisi komunikasi organisasi ini lebih sederhana. Mereka menjelaskan komunikasi organisasi suatu pertukaran informasi yang diantara ada di dalam sebuah organisasi. Yang pertama tahapannya yaitu attention atau atensi. Yang kedua komprehensi atau komprehensi. Yang ketiga acceptance as truth, yang penerimaannya sebagai sebuah kebenaran, dan retention atau retensi atau penyimpanan. Yang keempat, menurut para ahli Ron Law, yang mendefinisikan
mengenai komunikasi. Lotman mengungkapkan bahwa komunikasi adalah suatu komunikasi kajian dalam bidang public relation atau disebut dengan PR, termasuk di dalam mengenai hubungan internal, hubungan pemerintah, dan hubungan investor dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, komunikasi merupakan bentuk komunikasi perusahaan yang dikaji oleh bidang PR. PR itu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu public relation. Yang keempat, menurut Frank Jenkins yang mengungkapkan komunikasi organisasi, menurutkan komunikasi adalah suatu bentuk komunikasi yang direncanakan antara sebuah organisasi publik atau masyarakat luas tempat ia berada yang mencapai tujuan tertentu. Yang disimpulkan merupakan komunikasi organisasi. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Yang kelima, menurut DeVito. Sementara itu, DeVito menjelaskan komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha pengiriman dalam penerimaan, baik dalam kelompok formal ataupun informal organisasi. Dalam ini kita dapat simpulkan bahwa subjek pelaku komunikasi organisasi dalam sebuah kelompok yang bersifat formal atau yang bersifat informal di dalam suatu organisasi tertentu itu berarti komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri, bukan di luar organisasi tersebut. Yang keenam, komunikasi organisasi menurut Wirianto. Menurut dia, ini sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam suatu tertentu. Pengertian ini agaknya senada dengan pengertian DeVito bahwa komunikasi organisasi di dalam sebuah organisasi itu sendiri. Yang ketujuh, pengertian komunikasi organisasi menurut Zelko dan Detz. Bagi Zelko dan Detz ini adalah sebuah sistem yang saling berkaitan. Komunikasi organisasi yang terdiri dari komunikasi eksternal dan internal. Organisasi yang berarti sasaran atau komunikan, yang dari komunikasi tidak harus berasal dari internal organisasi tersebut. Yang ke-8 yaitu menurut Greenbaum yang menjelaskan komunikasi organisasi ini adalah sebuah bentuk komunikasi yang mencakup komunikasi formal dan informal organisasi. Greenbaum menjelaskan lebih lanjut bahwa peranan komunikasi organisasi ialah sebagai sarana untuk mengkoordinasi unit-unit organisasi mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ke-9, menurut Goldhaber, sebuah proses tukar-menukar pesan dengan sebuah jaringan hubungan yang berkaitan satu sama lain di dalam suatu organisasi tersebut. Yang ke-10, menurut Katz dan Kahn, sementara yang mereka mengungkapkan komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman arti pertukaran informasi dalam sebuah organisasi yang membentuk suatu urusan informasi. Dengan demikian, adanya komunikasi organisasi akan memunculkan jaringan atau informasi yang di dalam suatu organisasi tersebut. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.